salah saya makan di kelas, kan gitu ya. Padahal keyakinan kelas adalah ketika jam pelajaran sudah tidak ada lagi makan di kelas, jadi piring-piring itu udah nggak ada lagi. Itu keyakinan kelas yang saya buat kemarin. Kemudian sekelas melanggar semua. Apa yang sudah kita yakini itu yang saya tanya. Ya Bu, kita meyakini tidak makan di kelas. Kemudian kamu yakin nggak itu baik? Iya Bu, kami yakin. Terus saya tanya lagi, jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaiki? Iya Bu, mulai besok kami akan makan selesai makan sebelum jam ibu, gitu kan? Jika kamu memperbaiki hal ini, hal itu menunjukkan tentang apa tentang dirimu? Berarti saya lebih baik dari hari sebelumnya. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian saya tanya lagi, apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Kemudian dia mengaku sendiri kembali di kelasnya Dewi, kalau nggak salah kelas Dewi kan siapa? 10-2 ya, oh anak kelas Dewi. Kemudian dia pun kami akan makan sebelum, pokoknya kalau udah jam itu untuk kami selesai makannya. Artinya itu yang akan kita lihat ya, walaupun mungkin besok buat salah lagi. Yang penting itu tadi menumbuhkan kesadaran, itu kelakuan insya Allah baik. Manajer, tugas manajer bukan mengatur perilaku murid, ya. Kita itu membimbing supaya lebih baik. Keren banget bahasanya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya atau mereka menjadi bukan anak-anak, tapi mengembalikan murid kepada yang posisi yang lebih baik atau karakter yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, bila kita bisa jadi dalam prakteknya dan praktek menerapkan disiplin sehari-hari, kita berada di posisi teman atau pemantau, karena murid ada sih yang beberapa murid yang nggak bisa diajak diskusi, ada ya, atau ada yang nggak bisa dilakukan restitusinya, panjang lagi nih. Artinya tapi tetap pada akhirnya ini yang paling penting, apapun kita akan menciptakan posisi murid yang menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan kalau ada yang salah nanti boleh diperbaiki oleh Bu Dwi. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, kalau saya simpulkan itu setiap pelajarannya Pak Siono terlambat, kalau sampai 10 bulan terlambat terus, itu kan berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Maksudnya apa? Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka ada emosi dalam dirinya yang membuat mereka akan melanggar peraturan. Jika 1, 2, 3 kali anak-anak itu melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan kelas, mungkin yang keempat kita bisa menggali, sebenarnya anak ini kenapa sih kok setiap habis istirahat terlambat? Bisa jadi di rumahnya sibuk, dia membutuhkan nomor 1, anaknya ke kantin, kantinnya rame. Kenapa kantinnya rame? Karena waktunya hanya 15 menit. Jadi kita gali dulu, kok kamu begitu? Karena saya nggak sarapan Pak, jadi saya harus makan banyak dan kantinnya antri. Karena apa? Karena dia membutuhkan nomor 1, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan. Jika beberapa yang kita gali semuanya itu ke kantin karena membutuhkan makan, berarti yang akan kita lakukan kepada kepala sekolah dan manajemennya adalah waktu istirahatnya itu yang diperpanjang. Mungkin tidak anti 10 biji mengakomodir Mungkin yang diterapkan di sekolahnya Pak Suharjono ini merupakan inspirasi, inovasi terhadap saya. Ini semangat Pak,
insya Allah akan saya terapkan ini Pak. Sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Suharjono. Ya Bu. Oke. Boleh Bu Silakan ditanggapi Pak. Kris? Iya, silakan. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Kembali ke karakteristik sekolah mungkin Bu Yeni ya. Ini yang menjadi panduan utama kita. Kalau SMA untuk menyampaikan hal-hal tersebut biasanya kalau tidak ditulis mereka akan banyak mengangkat tangan kemudian sedikit gaduh. Jadi untuk penguasaan di kelas agak susah karena banyak yang ingin bicara. Dan kalau kita memakai sticky note akan muncul prioritas yang paling tinggi diminta itu apa. Misalnya yang pertama tadi menghargai peserta didik lain saat proses belajar mengajar. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih. Sama-sama Pak Suharjono. Wah, dapatkan sesuatu ya. Kita ngobrolnya dapat inspirasi coba. Bu Eka silakan mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan, silakan Bu Eka. Menanggapi ya Bu ya mungkin ya. Silakan. Pak berikan pertanyaan kayaknya terlalu dalam gitu. Kayaknya kalau kita mau bahas pertanyaan penuh pertanyaan nih kita karena mungkin kok sebagai kayak cara menstabilkan siswa di segi 3 restitusi gitu kan ya. Terkadang tuh kita berat untuk menstabilkan itu karena posisinya terkadang kita tuh merasa ini loh kita sendiri aja dalam menyelesaikan masalah tuh kadang tuh kan kita kayak anak ini mau kemana nih pemahamannya kan gitu kan ya Bu ya. Ya kan. Terus kayak kalau dalam menstabilkan siswa ini sudah stabil belum emosinya sebelum kita mendalami keperasaan gitu kan ya Bu ya. Nah gitu, jadi kayak dalam banget emang dari ilmu yang sudah disampaikan itu kayak cara kita mengelola siswa dalam segitiga restitusi ini mengena banget kalau untuk saya sih dari Ibu Krisanti tadi gitu. Terima kasih Bu Eka. Nah kalau mungkin saya bisa merespon langsung ya. Jadi memang kadang-kadang kita masih menemukan di sekolah ini kan juga ada guru yang baru banget ngajar ya. Ada yang memang sudah lama ya. Nah, guru-guru baru itu kadang ada memang yang memang dia sudah bisa mengelola itu, ada yang memang benar-benar belum bisa. Nah itu biasanya memang kita arahkan untuk si guru tersebut didampingi oleh konselor Bu. Kita kan punya konselor sekolah ya, didampingi dulu, nanti dia melihat bagaimana cara si konselor ini menangani murid yang sedang bermasalah. Nah nanti dia akan melihat belajar, nanti saat akan menemukan kasus-kasus yang baru, dia sudah tahu caranya seperti apa. Tapi memang ini nggak bisa singkat, karena memang benar-benar pertama, kuncinya adalah saat kita memberikan konsekuensi ke siswa, saat kita menegur siswa, kita jangan emosi dulu itu pertama. Kalau kitanya sudah dalam keadaan nggak emosi, kita tenang, itu akan ngalir gitu. Kalau kita udah marah emosi, yang muncul jadi marah, yang anak lebih marah, kita tambah tinggi lagi. Nah, emang itu kuncinya memang kita harus manajemen emosinya kita dulu pelan-pelan belajar, baru nanti kita bisa menularkan ke siswa. Kira-kira itu kali Bu Eka. Jadi kita minta bantuan teman untuk bisa mendampingi. Gitu. Oke, Bu Dwi tadi sama gimana ya Bu Eka? Oh iya. Sebenarnya aku masih ada yang mau saya sampaikan Bu. Boleh gimana? Silakan. Iya, saya tuh tertarik dengan student handbook tadi ya. Itu tuh di dalamnya itu kayak itu ada suatu, mungkin ada kalau tempat kita mungkin ada jatuhnya kayak buku kendali mungkin gitu kan ya. Cuman saya lebih tertarik kayak itu menjadi satu ya berarti ya, kayak jadi dari tata tertibnya, kesepakatan dari wali murid dan lain-lain itu menjadi dalam satu buku itu. Berarti sudah tidak terpisah lagi ya Bu ya. Jadi mereka dibekali awal masuk itu ya dapat satu student handbook gitu. Dan itu akan diperbarui setiap tahun karena kadang-kadang ada tahun berikutnya ada perubahan ya. Itu kita akan perbaiki setiap tahun, itu anak akan dapat student handbook. Itu semua jadi kayak buku, kalau kita di Islam Al-Qur'annya ya udah jadi satu panduan. Ya, kalau anak panduannya itu, dan itu wajib dibawa ke sekolah setiap hari, nggak boleh enggak. Gitu. Oke. Keren. Bu Thank you. Dwi, ya sama-sama Bu Dwi silakan, udah raise hand, udah keluar kayak tadi dari ruangan. Silakan Bu Dwi. Mic-nya Bu. Benar. Terima kasih. Sukses buat kelompok C berapa kita ini ya? Oke, iya. Kebetulan nanti saya juga akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Cuman saya itu ketika saya membuat slide itu saya agak sanksi gitu kan, katanya bahwa kita ini menghadapi, kalau kita ya SMA ya, itu banyak karakter siswa yang udah sepertinya sudah sulit kalau menurut saya, kalau udah
udah SMA itu udah kayaknya udah jadi inilah karakter dia yang, karena tuntutan kita adalah menjadi posisi manajer ya. Ada beberapa anak mungkin yang sangat sulit untuk diajak diskusi. Inilah saya gitu. Contoh kemarin saya ketika mereka tidak sholat tapi tidak kita sistemnya ketika sholat kan harus distempel, dia tidak. Gak mau Bu, saya memang udah lillahi ta'ala. Artinya saya ajak diskusi itu sudah sulit sama ini saya gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapi untuk hal-hal yang seperti ini ya, saya nanti agak kesulitan itu. Kemudian untuk keyakinan kelas, saya kemarin sudah mencoba di beberapa kelas, ternyata anak-anak itu kurang amanah ya ketika diminta untuk keyakinan kelas. Mau mereka yang saya lebih suka jam kosong, saya lebih suka tidak ada tugas, saya lebih suka pulang cepat, saya tidak senang kalau guru terlalu banyak menjelaskan. Dan anak-anak ini ternyata nggak bisa jadi nggak amanah ketika diajak untuk baik gitu. Bagaimana ya untuk menyikapinya seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Pak Harjono mungkin mau menanggapi dulu. Iya Bu. Silakan. Sebentar. Ya, terima kasih Bu Dwi. Kembali ke karakteristik sekolah, tetapi Bu, di sekolah kan punya aturan. Saya berpikir bahwa aturan tetaplah aturan. Tetap ada konsekuensi. Kalau Bu Dwi mengatakan absen lillahi ta'ala, dia beribadah, oke lah, hablum minallahnya kan itu. Tapi hablum minannasnya kan tetap harus ada, karena memang itu aturan. Jadi mungkin sedikit dilus Bu, mungkin sedikit dilus, agar dia menyadari bahwa memang selain ada hablum minallah itu ada hablum minannas. Demikian Bu. Terima kasih Pak Su. Saya tambahkan kali ya Bu Dwi ya. Jadi ini mungkin kasusnya hampir pasti ada lah di setiap sekolah, pasti akan ada anak yang seperti itu ya. Jadi kalau kita memang biasanya kerja sama orang tua, jadi kita panggil orang tua, kita nggak mau orang tua lepas tangan, pokoknya kita tuh orang tua tuh malah senang kalau dipanggil, alhamdulillah ya kalau di sini. Jadi kita panggil, kita tanya kendalanya apa, di rumah itu dilakukan treatment yang sama atau enggak, apa di sekolah aja nih jangan-jangan. Kalau di rumah enggak kan itu kan jadi budaya yang blok ya, jadi bener memang dia nggak mau sama sekali karena treatmentnya hanya dari jam 7 sampai jam 5 misalnya di sekolah doang, di rumah bablas aja. Nah itu kita memang yang pertama adalah kita kerjasama sama orang tua. Yang kedua ada beberapa kasus yang memang itu kita butuh observasinya nggak sebentar. Jadi ada karakter anak itu yang memang sulit, itu biasanya kita memang observasi ada di sini tuh kasus-kasus yang bahkan 1 semester Bu observasinya. Jadi didampingi dengan konselor, wali kelas, guru yang dipercaya, dan juga rekan sebaya. Jadi kita punya, kadang-kadang ada kasus tertentu, kita cari temen di kelas yang kira-kira bisa membawa dia hal yang baik, itu kita jadikan agen, gitu, agen perubahan si anak. Jadi kita ya itu kasusnya kan beda-beda ya, tentang sholat tadi beda lagi, tentang anak yang nggak amanah tadi beda lagi ya. Jadi memang nggak ada rumus yang pas untuk setiap anak dan setiap sekolah ya. Tapi memang mungkin yang bisa diusahakan coba kerjasama dengan orang tua, libatkan penuh dan temannya kita ajak, karena kalau SMA kan udah bisa ya kita ajak teman sebaya ya yang bisa kira-kira dia bisa lebih normal ya, netral dalam bisa membantu temannya ke arah yang lebih baik. Kira-kira itu kali Bu untuk keyakinan kelas tadi yang Bu sampaikan. Ya memang benar, sama di sini pun gitu Bu, saat membuat keyakinan kelas ada aja anak yang memang mau enaknya aja, cuma ya gimana nanti kita bawain lagi itu kita evaluasi. Jadi kalau di sini kita mengevaluasi setelah 1 bulan atau sekitar 2 bulan, ini kayaknya keyakinan kelasnya harus dievaluasi deh. Peraturan kelas harus dievaluasi deh. Apa yang bisa dari di situ kita evaluasi, tapi evaluasinya refleksi bareng anak-anak, kita aja ngobrol. Nah dari situ nanti akan muncul perbaruan. Jadi memang prosesnya nggak panjang, di awal pasti akan ada kasus yang kayak Bu Dwi tadi, anak maunya yang enak-enak aja, kira-kira gitu. Tapi tetap semangat Bu, pokoknya harus dicoba lagi, kira-kira seperti itu. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Udah lewat 5 nih kita. Kita mau lanjut atau kita sudahi? Bu Yeni, raise hand. Iya. Mungkin lalu Bu Kris, kita menawarkan dulu 1 pertanyaan, setelah itu baru ditutup. Atau 1 tanggapan lagi kepada peserta. Oke, ini kemudian ke ditutup. Bu Yeni dulu raise hand ya, kemudian nanti saya lempar ke teman-teman yang lain. Silakan Bu Yeni. Iya, ini saya hanya menambahkan tadi tentang pertanyaan yang diajukan Bu Dwi ya, kesepakatan kelas tadi.
Untuk di sekolah Bu Dwi mungkin anak-anaknya tadi menginginkan yang enak-enak buat dia gitu ya. Kalau di kelas 1 itu mereka kan tidak tahu kesepakatan atau keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi saya ibaratkan gini loh, peraturan rumah kalian kan ada peraturannya. Nah seperti itu. Jadi anak-anak itu karena kelas 1 masih kayak TK Bu, oh, berarti nggak boleh jahat ya Bu sama kawan, nggak boleh ribut. Kalau ke kamar mandi bilang dulu sama ibu. Nah, jadi masih bahasa-bahasa kayak anak kecil seperti itu Ibu. Mungkin untuk tingkatan SMA yaitu tadi karakter anaknya sudah ya karena sudah dewasa mungkin dia menginginkan yang enak-enak, kalau patuh peraturannya mungkin ya agak sulit. Ya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama terima kasih tambahannya Ibu. Oke, untuk teman-teman yang lain masih saya buka satu pertanyaan atau respon dari peserta ya. Silakan. Mungkin Bu Desi, terima kasih banyak sebelumnya untuk Bu Desi yang bisa hadir mengikuti hingga sesi ini. Kemudian Ibu Dewi, Ibu Hesti, kemudian Bu Dwi juga di sela-sela kesibukannya. Jadi telinga dan matanya bekerja bersama. Kemudian Bu Sulastri, Pak Wahid, Pak Yogi juga, terima kasih banyak. Kemudian Pak Su, Bu Eka, Bu Herlini. Bu Herlini ada nggak? Tadi ada sih di awal-awal Bu Herlini. Foto bareng jangan lupa. Iya, ini Foto bareng. Iya. Bu Herlini nggak ada. Yang Pak Herunya izin tadi Ibu. Oh, oke. Jadi kita tutup. Karena Masih ada ada rapat. yang mau memberikan pertanyaan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Kalau begitu sebelum sesi foto, saya mau tutup dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ngobrol asiknya ini bisa berlanjut di kegiatan selanjutnya ya. Jadi kita harapkan kita buat webinarnya itu yang lebih fun, seru, ngobrol ya. Jadi nggak terlalu kaku gitu. Itu saya memang pengennya kayak gitu. Jadi next time kita buat yang seru. Jadi nggak terlalu formal banget gitu ya. A, B, C, D, E dan sebagainya. Kita buat asik-asik aja. Pak Wahid, makasih banyak. Semua kita open kamera, kita foto bersama sebentar. Yang lain, Bu Sulastri. Oke. Yang lainnya ini mungkin teman-teman saya lagi pada di lapangan Oh ya, Ibu. Bu Sulastri. Dihitung. Belum lihat wajah-wajahnya. Lagi persiapan buka Ramadan. Bu Sulastri, terima kasih Bu Desi. Ya ini Bu Desi rekan saya dulu, Ibu dulu CGP dari mana Mas Uji Ibu, yang nggak bisa masuk karena Mas Ujinya kan nggak ada guru praktik. Oh gitu, nanti ikut yang tahun selanjutnya ya Bu ya. Semoga bisa ada. Bu Desi mikrofonnya masih off. Bu Desi. Amin. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di Lokakarya kedua ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Ji. Silakan live meeting, silakan. Oke, ini saya mulai rekam ya. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi semua. Iya. Oke, halo Bu Dewi. Pagi. Selamat pagi. Oke, perkenalkan saya Ibu Krisanti. Ini teman-teman saya, kita bareng-bareng ya mau ngobrol. Jadi Pak Wahid masuk. Bentar, saya admit dulu. Jadi kita mau webinarnya itu biar nggak terlalu kaku, jadi kita bentuknya ngobrol santai, tapi ngobrolnya itu mudah-mudahan akan ada manfaatnya ya. Jadi kita saling berbagi nih yang sudah dipraktekkan di sekolah masing-masing seperti apa sih aksi nyata budaya positif gitu ya. Jadi nanti kita mulai dari Bu Yeni ya, yang pertama ya, sesuai dengan topiknya. Nanti Bu Yeni tentang budaya positif, kemudian lanjut dengan Pak Su ya terkait dengan kesepakatan kelas, kemudian lanjut dengan Ibu Eka, Bu Eka tentang
posisi kontrol, dan terakhir dari saya tentang segitiga restitusi. Nah, kita nanti ngobrol nih apa sih yang sudah kita lakukan di sekolah, dan kita akan curi ilmunya nih dari masing-masing yang bisa kita pakai di sekolah kita yang mana gitu. Nah, nanti dari teman-teman yang hadir juga bisa ngasih respon, kemudian juga memberikan pengalamannya atau kendalanya apa, nanti kita bisa bareng-bareng selesaikan di sini. Kira-kira gitu ya semuanya. Oke, kita mulai saja dengan Bu Yeni ya. Silakan Bu Yeni. Dimulai. Ya. Terima kasih Ibu Krisanti selaku moderator acara kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada rekan CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, partisipan yang hadir di ruang virtual ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah walaupun di dalam ruangan virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salamnya Allah tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapat pertolongan di hari kiamat nanti. Ketiga kalinya di sini saya akan berbagi tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah saya, yaitu di SD 1 Ruki Basuki. Sebelum saya memaparkan diri saya, nama saya Yeni Usniati, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah dengan pengajar praktik Bapak Ali Kurniawan, ASHI MPD, dan juga fasilitator Bapak Sarmatwa Pardosi. Tempat tugas saya di SD 1 Ruki Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baiklah, izin share ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya. Oh sudah, iya. Terima kasih. Budaya positif. Mengapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah? Budaya positif tersebut diterapkan di sekolah adalah di zaman ini fenomena kritis karakter sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut banyak anak-anak mengikuti budaya yang tren, budaya luar tanpa mereka kaji apakah itu sesuai dengan budaya kita. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak, terutama guru, dalam membangun budaya positif. Jadi intinya Bapak Ibu, latar belakang mengapa perlu diterapkan budaya positif ini di sekolah adalah yang pertama, minimnya kritis karakter dari murid-murid kita atau generasi muda kita yang saat ini sangat kita khawatirkan ketika budaya-budaya luar ini masuk ke negara kita ataupun di sekolah kita, maka oleh murid kita ini tidak dikaji terlebih dahulu, langsung dipraktekkan. Ya, jadi mengapa dan
Iya, ini aku masih lost connection, tar dulu ya. Tar, yuk. Sikap tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian pada murid. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter yang baik dalam diri murid. Ini adalah dokumentasi praktek baik yang telah dilakukan di SD kami, yaitu SD 1 Rukti Basuki. Yang pertama yaitu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Mengapa kita terapkan? Karena dengan kita melakukan atau menerapkan 5S tersebut secara tidak langsung, kita sudah menjadi tuntunan atau contoh kepada murid-murid kita. Ketika kita bertemu dengan murid kita mempunyai wajah senyum. Selain senyum, kita sapa. Kita beri salam dengan bahasa pertama kali datang nggak takut ataupun dia merasa praktek baik yang selanjutnya yaitu berbaris di depan kelas. Dengan menerapkan berbaris di depan kelas, kita akan menumbuhkan rasa kepemimpinan murid. Nah, jadi anak-anak didik kita ke depannya harapan kita adalah supaya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan baik serta bijaksana. Yang selanjutnya yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini diterapkan untuk menumbuhkan taat kita kepada agama karena segala sesuatu diawali dengan doa. Karena apa itu? Kalau kita awali dengan doa, maka kita akan mendapatkan pahala dalam ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional sebelum pelajaran. Tindakan ini atau perbuatan ini diterapkan di sekolah kami dengan harapan anak didik kami ini kita tumbuhkan nilai rasa nasionalisme, cinta tanah air sejak dini. Jadi mulai dari awal, karena saya ngajar di SD, terutama kelas 1, saya tanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada murid saya. Yang selanjutnya yaitu literasi baca Al-Quran sebelum pelajaran. Ini saya lakukan atau diterapkan di sekolah kami. Tujuannya adalah menumbuh kembangkan cinta murid-murid kita sejak dini, cinta Al-Quran. Jadi yang muslim cinta Al-Quran, yang non-muslim cinta terhadap agamanya atau kitab agamanya, seperti itu. Praktek baik yang selanjutnya yaitu melakukan ice breaking untuk mengembalikan semangat belajar siswa. Setiap kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, pastinya ada anak-anak kita merasa bosan, merasa jenuh dengan pembelajaran. Jadi untuk memberikan semangatnya kembali, menumbuhkan semangat belajarnya, kita melakukan ice breaking.
Kalau di sekolah kami, karena pertama saya ini ngajar kelas 1, jadi ice breakingnya menyanyi lagu-lagu anak atau mungkin permainan-permainan yang membuat mereka senang dan bisa menumbuhkan semangat belajarnya lagi. Dan yang selanjutnya praktek baik adalah sarapan bersama. Ini kami lakukan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga saling berbagi, supaya murid-murid kita ke depannya menjadi anak yang tidak pelit. Jadi dengan sesama kawan atau siapapun itu, dia akan senang untuk berbagi. Demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kami, yaitu SD 1 Ruki Basuki. Apabila dalam saya memaparkan budaya positif hari ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Krisanti selaku moderator acara ini. Silakan Bu Kris. Oke, terima kasih banyak Bu Yeni, sangat panjang lebar pembahasannya. Semoga kita dapat sesuatu dari sini ya. Nah, tolong disimpan pertanyaannya atau responnya atau tambahannya. Nanti setelah semua teman-teman berbagi, nanti kita beri respon masing-masing ya. Selanjutnya Pak Suharjono, silahkan. Silakan Pak Suharjono. Mic-nya belum on. Tes, Bu Kris, Bu Yeni. Ya, aman Pak. Ya, sip Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga bisa berkumpul dalam webinar pagi ini. Terima kasih kepada Bu Kris selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu sehingga bisa berkumpul bersama walaupun hanya melalui dunia maya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan berbagi praktik baik tentang tindakan aksi nyata budaya positif sekolah. Walaupun tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Yeni terkait dengan budaya positif di sekolah, hanya saja saya yang saat ini mengajar di SMA mungkin ada sedikit perbedaan yang
budaya positif di sekolah ketika Bu Yeni tadi lebih ke sikap anak-anaknya ketika anak itu SD dimulai dari baris berbaris, mungkin saya adalah kepada kesepakatan atau keyakinan di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, mengutip dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, salah satunya Ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat sederhana sekali, tetapi sangat sulit ketika kita praktikkan di lapangan. Ing Arso sing tulodo, di depan kita menjadi tauladan, Ing Madya Mangunkarso, di tengah kita memberi bimbingan, dan Tutwuri Handayani, di belakang kita selalu memberi dukungan atau dorongan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalimat ini sering sekali muncul, apalagi yang Tutwuri Handayani yang saat ini menjadi salah satu simbol bagi Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Bahkan di pakaian kita terdapat simbol Tutwuri Handayani ketika di belakang kita harus memberikan dorongan dan dukungan terhadap siswa. Latar belakang budaya positif adalah menciptakan budaya disiplin untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter baik, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Di awal tadi, Bu Yeni sudah menyampaikan beberapa hal terkait budaya positif, dan kita menyadari bahwa sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang, baik itu hal baik ataupun hal buruk, akan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kebiasaan yang dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, juga akan menghasilkan sebuah budaya. Budaya tidak selalu baik, ada juga kadang budaya yang kurang baik. Untuk anak-anak SMA kadang muncul budaya yang kurang baik, misalnya ketika mereka membolos selalu bersama-sama, kemudian di jam-jam tertentu mereka juga tidak masuk, biasanya di hari Senin juga budayanya sering tidak mengikuti upacara. Dan ini apabila dilakukan berulang-ulang juga akan menjadi budaya yang kurang baik. Nah, tugas kita saat ini adalah mengubah kebiasaan yang belum baik menjadi budaya yang baik di lingkungan sekolah kita. Dan mohon maaf tadi Bu Yeni, untuk tingkat sekolah dasar sepertinya akan sedikit lebih mudah mengondisikan karena anak-anak akan lebih dalam tanda kutip takut kepada guru. Tetapi untuk SMA sebenarnya secara intelektual lebih tinggi cara berpikirnya, kemudian juga lebih tinggi cara memandang, artinya lebih luas cara bergaulnya. Nah, dari satu sisi ini ketika mereka bergaul dalam posisi yang salah akan menimbulkan sebuah budaya yang salah. Tujuan dari budaya positif adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan diri di lingkungan kelas. Lingkungan terkecil dari sekolah adalah kelas. Ketika di lingkungan kelas sudah terjadi pembiasaan disiplin positif, maka tidak akan terlalu sulit untuk menerapkan di lingkungan sekolah tersebut. Tapi kalau di lingkungan kelas sudah tidak ada budaya positif atau berkurangnya budaya positif, maka otomatis untuk implementasi atau pelaksanaan praktik di sekolah juga akan sulit. Kita lanjutkan Bapak Ibu, terdapat 3 alasan motivasi perilaku baik manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Atau yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara biasanya alasan yang paling banyak adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau berbuat baik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk yang ketiga ini yang harus kita tingkatkan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, ketika melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah, langkah awal yang kita laksanakan adalah
melaksanakan diskusi dengan unsur pimpinan sekolah terkait rencana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Kenapa Bapak Ibu kita lakukan? Karena unsur pimpinan sekolah adalah penguasa ataupun pemangku kepentingan yang ada di sekolah tersebut. Ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah dan unsur terkait yang dimana mereka atau beliau juga harus tahu apa yang akan kita laksanakan terkait budaya positif di sekolah. Setelah kita berdiskusi dengan unsur pimpinan, kemudian langkah kedua adalah berdiskusi atau berkoordinasi dengan rekan sejawat terkait budaya positif di sekolah. Ini bisa kita laksanakan di sela-sela rapat atau briefing di awal minggu, misalnya setelah upacara hari Senin, sekolah mengadakan briefing di ruang guru dan kita bisa menyelipkan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Kemudian langkah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah berdiskusi dengan peserta didik tentang pembuatan rencana kesepakatan atau keyakinan kelas beserta tujuannya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ada sedikit perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan. Artinya ketika peraturan diterapkan, banyak peserta didik atau siswa yang melaksanakan peraturan tersebut karena untuk menghilangkan hubungan. Tetapi kalau keyakinan kelas disepakati, mereka sudah bisa mengerti bahwa itu memang sudah ada di hati mereka. Contohnya, keyakinan yang pertama misalnya di dalam kelas, kita sepakat untuk menghargai sesama rekan pelajar. Artinya dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus saling menghargai secara umum, tetapi secara khusus mungkin siswa bisa menerjemahkan menghargai itu dalam bentuk yang luas. Misalnya tidak mengganggu kawan yang sedang belajar, tidak membuat gaduh, kemudian tidak makan di ruangan kelas. Contoh yang lain adalah ketika siswa harus menjaga kebersihan di kelas. Mereka tahu, mereka bisa menyadari bahwa menjaga kebersihan kelas itu langkahnya banyak. Secara umumnya mungkin hanya kebersihan kelas, tapi secara khususnya apa yang mereka lakukan? Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membedakan atau memasukkan dalam kotak sampah tersebut sampah organik dan sampah non-organik, kemudian di dalam laci tidak meninggalkan sampah-sampah ataupun kertas-kertas sisa yang tidak dipakai. Kemudian yang terakhir, kita bersama peserta didik melaksanakan budaya positif, yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Kota Gajah adalah siswa kita bagikan sticky note. Kemudian mereka disuruh atau diminta untuk menulis kira-kira keyakinan apa yang mereka inginkan di dalam kelas tersebut. Saya hanya memandu, kemudian menulisnya di papan tulis, mengelompokkan mana yang paling banyak mereka tulis, berarti itu ada di urutan pertama. Nah, keyakinan kelas ini yang telah mereka sepakati, semua peserta didik yang ada di kelas tersebut wajib untuk mematuhi aturan kesepakatan yang sudah ada. Dan keyakinan kelas tersebut kita tulis di dinding kelasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan budaya positif di kelas, apalagi di sekolah. Diperlukan waktu dan upaya yang sangat-sangat serius. Apalagi setelah terjadinya wabah virus corona, beberapa waktu yang lalu anak-anak kita baik SD, SMP maupun SMA melaksanakan sekolah secara daring. Dan tentunya ketika mereka melaksanakan sekolah secara daring, pembiasaan atau budaya positif yang sudah kita bangun tahun-tahun sebelumnya
akan terasa hilang lagi. Kita akan mulai dari nol lagi untuk memulai budaya positif. Dan saat ini Bapak Ibu, mungkin sekolah kita semua sudah melaksanakan tatap muka. Dan saat ini juga kita akan mulai dari nol lagi tentang pembiasaan positif atau kesepakatan yang ada di kelas. Demikian Bapak Ibu, berbagai praktik baik yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, terima kasih kepada Ibu Krisanti yang telah memberikan waktu kepada saya. Silahkan kalaupun ada sesuatu yang bisa kita bahas, bisa ditulis di ruang chat ataupun diskusi. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menangani budaya positif di SD dan di SMA tadi dari Pak Su ya. Oke, nanti disimpan respon pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke Ibu Eka yang akan memaparkan dan berbagi mengenai tema posisi kontrol ya, Ibu Eka ya. Silakan Bu Eka, waktunya. Ibu Kris, suaranya tidak terdengar. Halo? Halo? Cek? Cek? Oke. Bu Kris? Kedengeran nggak Pak? Nggak kedengar ya? Ya, suaranya kecil Bu Kris. Bu Kris, interupsi suara Bu Kris. Oh ya, sebentar Pak. Wait. Masih? Halo? Halo? Dikit lagi Bu. Ya, Dikit lagi. dikit lagi Bu, dikit lagi. Maaf. Sudah cukup? Terdengar Pak? Ya, terdengar Ibu. Oke, Terdengar. maaf ya. Oke, terima kasih tadi dari Pak Su dan Bu Yani ya. Kita sudah dapat dua pandangan dari sisi SD, kemudian dari siswa SMA juga kita dapat bagaimana cara menerapkan budaya positif. Pasti ada bedanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke Bu Eka ya yang membahas tentang posisi kontrol. Silakan Bu Eka, waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Kris. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Bu. Pagi. Sebentar ya, saya tampilkan untuk materi yang akan kita bahas. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Ibu. Kita buat santai aja Bapak Ibu. Hari ini tadi kita sudah membahas mengenai praktik baik dan budaya positif dari Bu Yeni dan Pak Suharjono. Selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi kontrol yang ada di sekolah kita. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Widi Susanti. Saya dari SMA Paramata 1 Seputi Banyak, CGP Angkatan 5, yang sudah sama dengan Bapak Ibu sekarang. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah tujuan dari pembelajaran kita membahas posisi kontrol itu, yaitu kita sebagai guru itu dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita itu apa. Selanjutnya guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal memantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Serta guru itu dapat menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari pembelajaran 5 posisi kontrol nantinya. Kita selanjutnya akan telaah bersama apakah sudah efektif ataukah masih berpusat pada kita atau sudahkah pada murid pembelajaran kita lakukan selama ini yang kita telaah hari ini. Terus sudahkah kita memerdekakan atau memandirikan murid kita? Mengapa hal itu harus dilakukan dan bagaimana caranya? Nanti kita akan membahas hal tersebut di 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Krisanti nantinya. Dan kalau seandainya bagaimana atau mengapa itu alasannya tadi sudah dijelaskan, bahwasanya ada praktik baik yang harus dilaksanakan dan latar belakang pendidikan untuk mencapai kurikulum Merdeka Belajar itu yang menjadi alasannya.
program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi, mohon maaf saya salah mengetik, itu terdapat 5 posisi kontrol. Restitusi itu kita sebenarnya kayak apa sih sebenarnya restitusi? Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan ini atau bahkan sudah membahas, Dia ada apa dengan kelasmu? Kita sudah lihat tadi sama-sama teman-temanmu banyak makan di kelas. Sedangkan kesepakatan kelas kita apa? Ya, ketika sudah masuk pelajaran. Setelah ini, bagaimana sikap Dewi nanti di kelas melanjutkan teman-teman yang sudah mulai melanggar peraturan kelas? Menjadi hebat itu tidak hanya berwawasan luas, tapi juga memberi makna. Suasana belajar yang penuh motivasi dan menyenangkan membuatku semakin yakin, disinilah pilihanku. Suasana yang sejuk dan nyaman menjadi tempat yang sempurna untuk belajar dan berproses. Siapapun akan jatuh hati pada sekolah ini. Di sini, kami ditempa untuk menjadi pribadi cerdas, hebat, dan bermanfaat. Di sini, aku hadir bersama mimpi-mimpiku untuk melangkah satu demi satu untuk meraih masa depan. SMA Negeri 1 Triburjo adalah sekolah unggulan yang memiliki visi yang satu, sehat, akhlak mulia, terampil, dan unggul. Sekolah yang berdiri sejak tahun 2002 telah dinobatkan sebagai sekolah penggerak dan sekolah literasi nasional serta terakreditasi A.
Sekolah ini terletak di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dengan menempati luas lahan 2 hektar, SMA Negeri 1 Trimurjo berkomitmen mewujudkan visi sekolah, didukung dengan 55 tenaga pendidik dan 8 tenaga kependidikan. Untuk mendukung minat dan bakat, siswa SMA Negeri 1 Trimurjo memiliki 19 ekstra dan intra di antaranya OSIS, Pramuka, Paskibra, Palang Merah Remaja, Rohis, Karya Ilmiah Remaja, Literasi dan Jurnalistik, English Club, Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater, Marching Band, Futsal, Bola Voli, Taekwondo, Pancasilat, Seni Suara, Basket. Tingginya animo masyarakat menyekolahkan di SMA Negeri 1 Trimurjo, peningkatan dan kuantitas sarana prasarana terus dilakukan guna memberikan pelayanan dan kenyamanan siswa dalam belajar, di antaranya ruang kelas yang nyaman, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, perpustakaan yang nyaman untuk membaca, toilet yang bersih, lab komputer, lab MIPA, kantin sekolah yang bersih, masjid yang representatif. SMA